Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Demokrasi making melalui penguatan kewenangan Bawaslu. Perkenalkan, kami mahasiswa Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Saya Irene Bertami Dezaluhu selaku pembicara pertama. Marinus Umbokani selaku pembicara kedua. Luputututi Yuliani selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami akan mengambil posisi kontra terhadap topik yang telah ditentukan, yakni pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kedaulatan tersebut dapat dilihat secara nyata pada pelaksanaan pemilu. Berdasarkan perspektif ilmu pemerintahan menjelaskan bahwa pemilu merupakan salah satu upaya negosiasi rakyat untuk membangun sebuah pemerintahan. Maka dari itu, dalam pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh 3 lembaga penting. Yang pertama KPU sebagai pelaksana, yang kedua Bawaslu sebagai lembaga pengawasan, dan yang ketiga DKPP sebagai Dewan Penimbang, di mana ketiganya ini memiliki satu garis koordinasi yang sama. Dalam upaya pencapaian nilai-nilai demokrasi, Bawaslu sebagai badan pengawas sudah seharusnya melihat dan meninjau apakah pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia sudah sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Dewan juri yang terhormat, idealnya pengawasan dimulai dari awal hingga akhir pelaksanaan pemilu. Namun pada pelaksanaannya, Bawaslu belum mampu membuat peradilan pemilu. Terbukti pada pelaksanaan pemilu serentak 2019 tercatat ada 18.995 dugaan pelanggaran pemilu. Hal ini mengindikasikan masih lemahnya kewenangan Bawaslu dalam menangani kasus pelanggaran. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 95 terkait kewenangan Bawaslu. Secara garis besar, Bawaslu hanya berwenang menangani kasus pelanggaran pada saat pelaksanaan saja. Kemudian pada Pasal 515 tentang pelanggaran politik uang, secara tidak langsung memperlihat lemahnya Bawaslu dalam menangani perkara, sehingga dapat diibaratkan Bawaslu seperti macan ompong yang punya wilayah kewenangan tapi tidak bisa menerkam pelanggaran tersebut. Dewan juri yang terhormat, memaknai posisi keberadaan Bawaslu dapat dipahami bahwa Bawaslu tidak memiliki taring yang kuat dalam menjalankan fungsi badan seutuhnya. Sehingga ketika dihadapkan pada penanganan pelanggaran, badan ini tidak berfungsi secara maksimal. Maka dari itu, kami tidak setuju dengan adanya pembatasan kewenangan Bawaslu dalam penanganan pelanggaran pemilu pasca penetapan hasil suara secara nasional. Jika dikaji dari perspektif ilmu pemerintahan, dapat diibaratkan sebagai government and citizen, yang dipahami sebagai bentuk keadilan untuk semua warga negara. Maka, mengingat tugas dan fungsi Bawaslu, sudah seyogyanya sebagai badan pengawasan menjadi pengawal kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, tegas kami mengatakan bahwa Bawaslu sudah seharusnya diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara pasca penetapan hasil suara secara nasional. Dewan juri yang kami hormati, melihat situasi tersebut, maka kami dari tim kontra akan memberikan rekomendasi untuk memperkuat kewenangan Bawaslu. Yang pertama, hendaknya dibentuk peradilan pemilu agar Bawaslu lebih cepat menangani setiap pelanggaran. Yang kedua, dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memperjelas kewenangan dari Bawaslu. Dan yang ketiga, dilakukannya peningkatan kapasitas anggota Bawaslu agar mampu mengawal proses demokrasi melalui pemilu dengan keadilan dan berdasarkan kedaulatan di tangan rakyat. Maka dari itu, bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan.